Ayunda membuka kedua bola matanya, dan melihat suaminya masih tidur di sampingnya. Ayunda tersenyum dan memandanginya dengan kasih sayang. Ayunda kembali mengingat soal kejadian semalam, ia tak menyangka di saat suaminya sedang sakit pun masih sanggup menggempurnya. Kemudian perlahan Ayunda turun dari atas ranjang tempat tidur, di mana tubuh polosnya hanya ditutupi oleh selimut tebal. Dengan langkah yang pelan, Ayunda pergi menuju kamar mandi. Namun saat ia akan menutup handle pintu, tiba-tiba sebuah tangan kekar menghalangi pintu. Ayunda sempat terperanjat. "Aku pikir siapa, tumben sudah bangun?" tanya Ayunda terlihat gugup. "Ayo cepat masuk ke dalam," perintahnya tanpa berbasa-basi terlebih dahulu. Ayunda sempat kebingungan. Pikirnya untuk apa suaminya memintanya masuk ke dalam kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Ayunda baru tersadar atas apa yang telah terjadi. Akhirnya mau tidak mau ia pasrah, apalagi pintu kamar mandi sengaja Leon kunci. 1 jam berada dalam kamar mandi, Ayunda memilih untuk keluar lebih dulu, pikirnya bisa kacau urusannya kalau ia masih berada di dalam. "Ish, apakah semalam kau tidak puas menggerayangiku? Tak kusangka kau." Dasar suami mesum. Ayunda sampai menghentakkan kedua kakinya karena kesal. Kemudian Ayunda dan Leon pergi menuju ruang makan. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu, dan besok Ayunda akan memulai kuliahnya. Ia pun sudah tidak sabar akan hari esok. Dan ia berharap semoga di hari pertamanya kuliah, tak akan ada halangan apapun. Hari yang dinanti pun akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali Ayunda sudah berpenampilan rapi, tidak lupa ia membawa tas serta perlengkapan yang lainnya. Ia pun sudah mengisi formulir yang akan diberikan kepada dosen pembimbing. Setelah berpamitan kepada Oma Sandra dan juga ayahnya, kini Ayunda segera diantar menuju kampus. Sedangkan Rian lebih memilih pergi ke kampus dengan menggunakan motor sportnya. Sekitar 1 jam lamanya, akhirnya Ayunda tiba di kampus dan sudah banyak para mahasiswa IB lalu lalang di sekitar halaman kampus. Ayunda yang masih berada dalam mobil, berpamitan terlebih dahulu terhadap suaminya. "Kamu hati-hati, kalau pria sinting itu datang lagi ke kampus dan mengganggumu lagi, katakanlah padaku, aku sebenarnya khawatir denganmu, sayang." Leon sampai mencangkup wajah Ayunda dan menatapnya dalam. Ayunda tersenyum renyah ke arahnya. "Kamu tidak perlu khawatir, aku pasti baik-baik saja, kamu juga hati-hati kerjanya, awas jangan nakal," ucapnya sambil menarik hidung mancungnya. Karena Leon pun gemas akan tingkah laku sang istri, kini giliran dia yang mengecup bibirnya dengan lembut namun gemas. "Sudah nanti lipstikku luntur," jawabnya sampai tertunduk malu. Kemudian Leon memeluknya dan mengecup pucuk kepalanya. "Ya sudah, selamat belajar ya istri kecilku, awas jangan nakal." Leon seolah memberikan peringatan. Ayunda malah melempar senyum ke arahnya sambil menggeleng. "Aku tidak mungkin macam-macam, karena aku bukanlah tipe wanita seperti itu, justru aku khawatir dengan dirimu, cek. Awas saja kalau dekat dengan wanita itu lagi, aku tidak suka," ungkapnya dalam hati. Setelah Ayunda turun dari dalam mobil, kini Leon bergegas pergi menuju perusahaan. Sedangkan Ayunda, seorang diri menuju fakultas kedokteran. Saat ini Ayunda belum memiliki seorang teman, baginya situasi saat ini jauh berbeda ketika dirinya duduk di bangku SMU. Tak lama Rian datang menghampiri, lalu berusaha jalan sejajar dengannya. "Om Leon sudah pergi?" tanyanya datar. "Sudah, memangnya kenapa?" tanyanya bingung. "Tidak, hanya tanya saja." "Ya sudah ayo kita pergi, fakultas kedokteran ada di belakang ruangan rektor kampus ini dan bersebelahan dengan ruang BEM." Ayunda pun tak sedikit pun menaruh curiga terhadap Rian, pikirnya semoga Rian bisa baik seperti dulu lagi, dan menarik kembali ucapannya yang ingin membalas dendam. Perusahaan Jatayu Argantara. Pagi ini Leon dikejutkan dengan hasil laporan perusahaan yang mengalami penurunan sebanyak 5%.
Ia pun cukup kesal terhadap karyawannya yang dianggap tidak becus. Kenapa bisa jadi seperti ini sih? Seharusnya kita mendapatkan keuntungan minimal 15%, tapi ini malahan merugi. Jay, apakah kau tidak mencium sesuatu yang mencurigakan? Tanyanya ke arah Jerry yang sedang duduk di atas kursi sofa sambil memperhatikan berkas-berkas yang isinya adalah laporan perusahaan bulan lalu. Dan benar saja, Jerry menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya dan mencoba memberitahu tuannya. Tuan, coba Anda cross-check kembali laporan keuangan bulan kemarin. Ada salah satu angka yang menurut saya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Apakah Pak Daniel kurang teliti dalam menyusun laporan ini? Tegasnya mulai menaruh curiga. Leon sempat tak percaya dengan apa yang telah ia dengar dari mulut Jerry. Aku yakin kalau Daniel salah membuat laporan, tapi tumben sekali ia bisa seperti itu, aneh. Pikirnya tak menyangka. Maaf Tuan, bukannya saya mau memprovokasi, mengingat Tuan sedari dulu sudah menjadi sahabat dekat dengan Tuan Daniel, justru di sini Tuan harus meningkatkan kewaspadaan. Apakah Tuan tidak ingat akan peristiwa 3 tahun yang lalu? Maaf Tuan, Anda jangan marah karena saya membahas masa lalunya Tuan, tapi dari kejadian itu, seorang teman bisa memakan teman. Pengkhianatan serta perselingkuhan yang telah dilakukan mantan istri Anda dengan Tuan Harry, sudah terbukti jelas bahwa seorang sahabat yang tumbuh sedari kecil belum tentu tak menusuk kita dari belakang, bahkan mereka bisa jadi bumerang untuk kita. Tuturnya. Jadi maksudnya, kau mencurigai Daniel? Begitu, hah? Leon sampai sedikit sewot, ia seolah tak percaya atas tuduhan dari Jerry. Tuan, bukalah hati dan pikirannya Tuan, terkadang saudara satu kandung bahkan saudara satu darah saja bisa jadi pengkhianat, apalagi Tuan Daniel yang tak memiliki ikatan apapun dengan Anda. Saya harap Anda bisa lebih waspada lagi terhadapnya, karena feelingku mengatakan bahwa Tuan Daniel tak seperti dulu lagi. Ucapnya dengan tegas. Akhirnya Leon terdiam sejenak, ia malah termenung sambil menempatkan kedua tangannya di atas meja kerjanya untuk menopang dagunya. Sulit dipercaya kalau Daniel benar-benar tega melakukan hal ini padaku. Monolognya sampai mendesah kasar. Tak lama Jerry pamit keluar ruangannya untuk menemui Sony dan meminta bantuan padanya untuk mengumpulkan laporan dari semua divisi, terutama laporan pengeluaran dan pemasukan. Universitas Nusantara. Ayunda cukup memahami saat dosen menjelaskan mengenai dasar-dasar teori kedokteran secara global. Ia pun semakin bersemangat untuk bisa menggapai mimpi dan cita-citanya, tak peduli kondisi dirinya saat ini yang telah berbadan dua, ditambah statusnya yang sudah menikah. Justru saat ini ia merasa bahagia dengan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Leon, darinya ia mendapatkan begitu banyak cinta serta kasih sayang. Sekitar pukul 3 sore, akhirnya Ayunda sudah selesai dengan beberapa kelas yang telah ia ikuti. Ia pun memutuskan untuk segera pulang. Ayunda sempat mencari keberadaan Rian, namun ia tak menemukan batang hidungnya, padahal ia dan Rian merupakan satu fakultas. Ayunda, untuk apa juga kau mencari Rian? Memangnya kau masih berharap padanya? Ish. Tentu tidak, saat ini hanya suamiku satu-satunya yang aku cintai. Batinnya mantap. Akhirnya Ayunda lebih memilih untuk segera pergi menuju pintu gerbang kampus. Namun saat dirinya tiba di area parkiran dekat pintu gerbang, tak sengaja ia berpapasan dengan Laura dan juga Deborah. Ayunda sempat merasa gugup, namun ia mencoba untuk tenang dan perlahan ia melintasi mereka berdua. Hei wanita pelacur, dasar tidak tahu diri. Untuk apa kau kuliah di sini? Bikin malu universitas saja. Ejek Laura dengan sengaja. Dek. Mendengar kata pelacur, Ayunda seolah tak terima, ia sampai mengepalkan tangan. Cuy, kalau aku sih jijik berteman dengan wanita rendahan seperti itu. Ucap Deborah ikut menimpali. Akhirnya Ayunda menghampiri mereka berdua karena kesal, namun tiba-tiba saja seseorang menarik lengannya dan membawanya pergi.
Ayunda terkejut bahkan sampai terbelalak saat tahu seorang pria yang belum begitu ia kenal menarik tangannya, dengan lembut. Kau tidak usah melayani mereka, seorang mahasiswi berpendidikan tak akan pernah berbicara kasar dan tak pantas seperti itu. Ucap pria yang memiliki lesung pipit. Laura yang melihat serta mendengar perkataan dari pria tersebut, seolah tak terima. Yosua, kau bermaksud menyinggungku, hah? Kau lebih memilih membela si anak baru itu ketimbang aku, tunanganmu. Sungutnya telah menggemparkan Deborah dan juga Ayunda. Ternyata Laura sampai keceplosan saat mengatakan hal demikian, bahwa dirinya selama ini telah bertunangan dengan Yosua, ketua BEM di kampus Nusantara. Yosua sendiri tampak kesal karena Laura telah membeberkan rahasia pertunangan mereka. Jujur sebenarnya aku ingin sekali menolak pertunangan ini, kalau bukan karena kedua orang tuaku, aku tak pernah suka dengan type wanita sepertimu. Cetusnya dengan posisi masih menggenggam tangan Ayunda. Laura pun menatap tak suka, kemudian ia mendekat ke arah mereka beberapa langkah dan dengan sengaja melepaskan genggaman tangan Yosua dari Ayunda. Kau tidak jijik menyentuh wanita pelacur ini, hah? Ucapnya sampai memelototi Ayunda. Merasa tak terima atas hinaan yang telah dilontarkan oleh Laura kepada Ayunda, akhirnya Ayunda menjadi geram, cukup sudah kesabarannya selama ini terhadap wanita yang telah mengatainya pelacur. Jangan kau anggap aku wanita rendahan, justru papahmu yang jauh lebih rendah, dasar sampah busuk, menjijikan. Ayunda secara tak sadar berucap kata kasar, ia sudah kalap atas sikap Laura yang semena-mena. Dasar wanita sinting, jangan suka seenaknya menuduh, papaku pria baik-baik, kau wanita murahan dan pelacur. Jawabnya tak mau kalah. Sedangkan Yosua tampak keheranan saat Ayunda berucap seperti itu tentang papahnya Laura, ia menjadi semakin penasaran. Akhirnya Ayunda sudah tak bisa tinggal diam, ia pun dengan penuh keberanian mulai menyerang Laura. Arkhah! Sakit! Dasar wanita rendahan! Amuknya sampai menjambak balik rambut Ayunda yang dikuncir seperti ekor kuda. Yosua mencoba melerai pertikaian antara Laura dan Ayunda, sedangkan Deborah, ia malah asyik menjadi penonton, bahkan para mahasiswa lainnya mulai berdatangan karena telah terjadi keributan. Yosua selaku ketua BEM, kini ia membawa Ayunda dan juga Laura ke ruangan BEM untuk ditindaklanjuti atas kegaduhan yang telah mereka ciptakan dan membuat ketidaknyamanan di area kampus. Kini keduanya mendapatkan tindakan dari salah satu dosen yang sudah pakar dalam hal mediasi. Baik Ayunda dan Laura, keduanya diberikan beberapa arahan untuk tak mengulangi kejadian yang tak pantas ini. Jika sampai itu terjadi kembali, maka pihak kampus akan menjatuhkan skorsing kepada mereka berdua. Baik Laura dan Ayunda, keduanya berjanji tak akan mengulangi perbuatan mereka di depan dosen yakni Profesor Rafael dan juga Yosua selaku ketua BEM. Kini Laura lebih memilih pulang terlebih dahulu setelah semuanya selesai, sedangkan Ayunda telah mendapatkan pesan singkat bahwa sang suami tercinta akan menjemputnya, dan ia diminta untuk menunggunya di kampus. Akhirnya Ayunda dan Yosua menyempatkan waktu mereka untuk sekedar mengobrol di area taman kampus dekat parkiran. Ayunda sendiri tampak kaku dan juga gugup karena ia kurang begitu mengenal Yosua. Maaf Kak atas kejadian tadi, aku telah menjambak rambut tunanganmu. Ucapnya penuh rasa sesal. Mendengar Ayunda meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan terhadap Laura, Yosua malah tertawa kecil. Wanita itu memang pantas mendapatkannya. Yosua sampai mendesak kasar lalu ia menyandarkan punggungnya di sandaran kursi taman. Ayunda yang mendengarnya tampak heran akan sikap Yosua terhadap tunangannya sendiri. Oh iya, kau itu dulu murid SMU Pelita Bangsa kan? Tanya Yosua sambil melirik sekilas ke arah Ayunda, kemudian netranya beralih ke area taman. Kok kakak bisa tahu? Ayunda sampai menatap heran. Karena aku juga alumni SMU Pelita Bangsa, dan aku tahu kamu,
kau salah satu siswi berprestasi di kelas 10, pada saat itu aku sudah duduk di kelas 12, dan aku masih menjabat sebagai ketua OSIS. Jawabnya sampai tersipu. Sedangkan Ayunda, ia masih tak ingat akan sosok Yosua yang katanya sebagai ketua OSIS, pikirnya mungkin Jenny ataupun Rian tahu tentang sosok Yosua ini. Aku benar-benar tidak ingat Kak, maaf. Jawabnya sambil mengatupkan kedua tangannya. Mendengar jawaban dari Ayunda, terbesit rasa kecewa dalam benaknya. Padahal dulu aku mengagumimu, kau wanita pertama yang telah membuat aku tertarik, namun sayangnya saat pertemuan kembali kita, kau sudah menjadi milik orang lain, ternyata jodohmu begitu dekat, di usiamu yang masih belia, kau sudah memiliki seorang suami. Batinnya seraya tak rela. Ya sudah tidak apa-apa kok, aku tidak memaksamu untuk mengingat tentang aku dulu, apakah suamimu masih lama menjemputmu? Suasana kampus sudah semakin sepi, apa kau tidak mencoba untuk menghubungi suamimu lagi? Usulnya yang langsung diangguki oleh Ayunda. Kemudian Ayunda mengambil benda pipih dari dalam tas miliknya, kemudian ia segera menghubungi suaminya. Sedangkan Yosua, ia terus saja memperhatikan Ayunda bahkan sampai tak berkedip. Ternyata setelah menikah, kau jauh berbeda, lebih dewasa dan juga sangat cantik, aku menyesal kenapa tak berjodoh denganmu, Ayunda. Ungkapnya dalam hati. Suamiku tiba sekitar 15 menit lagi Kak, katanya tadi terjebak macet di jalan. Jawabnya sampai melempar senyum ke arahnya. Oh, syukurlah kalau begitu. Oh iya Ayu, maaf bukannya aku mau ikut campur, tapi tadi aku sempat menyimak perkataanmu yang mengatakan bahwa papahnya Laura jauh lebih busuk seperti sampah. Apakah sebelumnya kau telah mengenal papahnya Laura? Tanyanya dengan mimik wajahnya yang serius. Dek. Ayunda malah terdiam, ia terpaku atas pertanyaan dari Yosua tentang ayahnya Laura yakni Dirga Mandala. Untuk itu maaf Kak, aku tidak bisa cerita, karena semua itu adalah masalah pribadiku yang tak harus dipublikasikan, asal kakak tahu kalau papahnya Laura tak sebaik yang ia pikirkan selama ini, hanya itu saja yang bisa aku jelaskan, selebihnya maaf. Ayunda sampai menghela napas setelah penjelasannya selesai, ia ingin mengubur semua kenangan pahitnya, dan tak ingin kembali mengingatnya. Baginya semua kejadian itu merupakan pengalaman paling pahit sepanjang hidupnya. Akhirnya Yosua pun mengerti, menurutnya pertanyaan yang sudah ia lontarkan cukup sensitif. Tak lama bunyi klakson mobil dari arah parkiran berbunyi. Leon bisa melihat sang istri tercinta dari arah parkiran menuju taman, meskipun samar-samar, namun ia menjadi penasaran saat melihat sang istri duduk bersama seseorang, tentunya seorang pria. Leon buru-buru mematikan mesin mobilnya lalu segera keluar dari dalam mobil, dan benar saja, kini netranya bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Ayunda sedang bersama seorang pria dan terlihat akrab. Tak lama Ayunda menoleh sejenak ke arah parkiran dan segera beranjak dari tempat duduknya setelah tahu jika suaminya sudah menunggunya di sana. Akhirnya dengan langkah yang cepat Ayunda segera pergi menemui suaminya dan ia pun lupa berpamitan dengan Yosua, malah meninggalkannya seorang diri di taman. Leon menatap curiga kepada Ayunda. Siapa pria yang tadi duduk denganmu di taman, ayo jawab. Leon sampai ketus menanyakan hal itu kepada sang istri. Sedangkan Ayunda, ia malah bergelayut manja terhadap suaminya. Kamu jangan cemburu begitu, nanti cepat tua loh. Lagian aku itu sudah menjadi milikmu dan tidak akan mungkin berpaling darimu, percayalah. Ucapnya meyakinkan. Jawaban dari Ayunda telah membuatnya tersenyum senang, dan kini Leon bergegas membawa Ayunda pergi dari kampus. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.